Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen data di R dengan Command Line. Jadi rumusnya seperti ini. 4 macam mode data yang dikenal dalam R. Ini untuk input data. Supaya tidak bingung, kita langsung aplikasikan saja di R ini. Misalnya yang ini numerik. Kita 21. Jadi kita enter akan muncul data 21. Kemudian kalau misalnya kita ingin input data dalam bentuk angka yang banyak gitu, kita pakai yang ini 2,3 koma ini angka lain itu sama 4,5 3,3 kemudian 1,9 kemudian tutup kurung, akan muncul data seperti ini. Kemudian kalau misal karakter, kita tulis misal nama saya, dia akan muncul nama ini seperti ini dan seterusnya. Kemudian kita lanjut, dan ini adalah data vektor. Cara-cara untuk menginput data dalam software R. Supaya tidak bingung, kita langsung aplikasikan ke software R langsung. Mulai yang pertama ini. C. 1.210 artinya 1 sampai 10. Jadi nanti data yang akan muncul 1 sampai 10. Kemudian kita klik enter dan datanya 1 sampai 10. Kemudian cara lainnya juga bisa kita pakai X sama dengan C itu sampai 10. Kita beri nama ini adalah X. Ini sama X 1 sampai 10. Cuma bedanya yang pakai T ini tuh satunya ada 2 gitu. Kalau misalnya X ini satunya cuma ada 1. Jadi saya lebih prefer penggunaan yang ini. Nanti juga saya pengaplikasiannya juga sering pakai yang ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin tahu ini mode apa yang kita gunakan di ini tuh caranya, kita ketik mode, terus yang ingin kita ketahui, misalnya yang ingin kita ketahui ini adalah jenisnya adalah yang X, ini termasuk jenis apa, dan ini ntar kita klik enter, jadi ini termasuk jenis data numerik gitu. Terus untuk yang length ini untuk length X nya untuk mengetahui banyak datanya atau panjang datanya itu berapa gitu. Kita klik enter, panjang datanya ada 10 gitu. Ini cocok buat data-data yang kita miliki itu dalam skala besar gitu, biar bisa lebih mempermudah dalam penghitungan. Terus kemudian kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan salah satu dari yang X saja, misalnya kita ingin menampilkan yang elemen X yang ke-8,
maka ini adalah 8. Terus kalau misalnya kita ingin menampilkan elemen X yang ke 137 kan sama, tinggal kita pakai koma aja, depannya juga pakai C. Jadi dan kalau misalnya kita hanya ingin mengambil beberapa bagian dari data yang kita punya, misalkan kita hanya ingin mengambil bagian 4, 8 sama 10, maka kita pakai sintaks data X tadi, kita kurung kurawal C, kemudian dalam kurung data yang mau hanya sebagian saja yang kita ambil, seperti tadi 4, 8, 10, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Jadi cuma yang kita inginkan saja yang bisa masuk tuh. Kemudian kalau kita ingin menampilkan semua elemen kecuali ada beberapa saja, kita bisa pakai rumus sama, tinggal kita kasih minus aja di depan C. Ini untuk pengecualian, misalnya kita nggak mau masukin yang angka 2 sama 4 gitu, jadi kita ketik saja min C, kemudian 2, 4, kemudian tutup kurawal. Jadi semua data akan kemasuk kecuali yang nomor 2 sama yang nomor 4 gitu. Terus kemudian jika kita ingin menampilkan semua elemen yang lebih besar dari suatu bilangan, kita bisa pakai X, kemudian misalnya kita pakai data X itu lebih besar dari misal 3 gitu, kemudian kasih tutup, dan kita enter, dan ini yang lebih besar dari 3 aja yang bisa terinput gitu. Terus kalau kita ingin menampilkan semua elemen yang lebih dari 5 dengan nama Y, maka kita ketik ini Y sama dengan X, ini tadi kita kasih nama Y gitu, jadi depannya kita kasih Y sama dengan X gitu. Nanti kita kasih nama ini adalah Y, jadi ini adalah data Y yang lebih besar dari 3 dari data X ini tadi gitu. Terus ini tadi yang data vektor, kemudian ini adalah yang data matriks. Ada beberapa cara menampilkan merubah data ke dalam bentuk matriks di aplikasi software. Supaya tidak bingung, langsung saja kita terapkan ke dalam software-nya langsung. Jadi yang pertama itu ada cara yang panjang, misalnya kita kasih nama matriksnya adalah matriks 1 gitu. Terus kemudian kita kasih sintaksnya adalah matriks C
1 2 3 4 5 6. Kemudian kita kasih keterangan jumlah row-nya. Row itu adalah baris. Misal kita ingin row-nya jumlah barisnya adalah 2. Kemudian kasih koma. Untuk jumlah kolomnya adalah 3. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Kita kasih nama, ini adalah matriks 1. Dan ini adalah dalam bentuk matriksnya 1 2 3 4 5 6. Ini ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk cara lain kita bisa pakai rumus ini. Ini matriks datanya ini 1 sampai 6, koma kita ingin jumlah barisnya, misal jumlah barisnya adalah kita pakai 2, terus sedangkan jumlah kolomnya itu adalah 3, dan tutup kurung. Kemudian kita kasih nama, ini adalah matriks 2. Dan ini adalah hasil penampakannya. Kemudian ada cara lain juga, ini yang lebih sederhana. Matriks 3 sama dengan, misal kita ambil data 1 sampai 6. Kemudian kita ambil jumlah barisnya itu adalah 2. Kemudian sisanya itu adalah jumlah kolomnya. Ntar diatur sendiri. Yang ada aturannya cuma barisnya itu. Kemudian kita klik enter dan kita kasih nama matriks 3. Klik enter lagi, karena ini yang hanya ada ketentuannya adalah jumlah barisnya adalah 2. Ini ada jumlah barisnya 2, terus sisanya adalah nggak ada dalam peraturan ini. Terus selanjutnya ini yang lebih simple. Matriks cuman ini datanya 1 sampai 6. Kemudian kita kasih tanda koma untuk 2, ini untuk barisnya. Jadi tidak pakai end row tapi langsung koma. Kita klik enter. Ini adalah matriks 4. Sebentar, ini ada yang salah. Ternyata ini tipe. Dan ini hasilnya. Kita punya 2 baris matriks. Kemudian untuk yang slide selanjutnya, ini nanti yang sering kita pakai gitu. Dan ini nanti sering kita pakai dalam penggunaannya, karena lebih mudah dan lebih mudah dihafal gitu.